tadi. Halo, selamat datang di Serangkai Social bareng Ko Ardiansa, dan kali ini kita masih akan melanjutkan konten kita yang kemarin yang menilai debat Capres 2024, dan ini adalah part kedua. Kita masih akan melanjutkan kemarin kita sampai pertanyaan terhadap penguatan demokrasi yang ditujukan kepada Pak Anies berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap partai politik, yang sebelumnya itu Pak Prabowo menanggapinya itu luar biasa, bikin menarik banget, yaitu berkaitan dengan dia yang sudah berjasa kepada Anies Baswedan pada saat mengangkat dia menjadi gubernur. Kemudian tanggapan dia kalau Jokowi otoriter, Pak Anies nggak bakal kepilih jadi gubernur dan Pak Anies nggak bakal bisa nyapres kayak gitu. Itu suatu tanggapan yang menurut aku agak melenceng dari pernyataan pertama yang disampaikan oleh Pak Anies. Dan ini yang menarik banget, Pak Anies membalas sentimen yang menurut aku itu sentimennya cukup negatif ya kepada Pak Anies yang dilontarkan oleh Pak Prabowo. Dan di sini yang jauh lebih menariknya adalah Pak Anies menyampaikan kalau istilahnya berkaitan dengan masalah oposisi dan pemerintahan itu sesuatu yang bagus gitu, dalam artian oposisi itu bertugas sebagai ya pengkritik pemerintah gitu. Jadi nggak masalah ada oposisi dan pemerintah. Dan Pak Anies ini yang jawabannya benar-benar telak, menurut aku keren, bikin aku langsung tepuk tangan, karena dia mengatakan Pak Prabowo itu gak tahan sebagai oposisi. Ini mengacu pada apa yang dia sampaikan di event Mata Najwa yang waktu masing-masing capres itu diundang walaupun terpisah, dan Pak Prabowo menyampaikan berkaitan dengan pertanyaan kekayaannya yang paling tinggi di antara capres-capres lainnya. Dia sampaikan kalau dia itu sudah tinggal menjabat selama 20 tahun dan intinya bisnis dia itu banyak yang mandek. Itu menurut aku blunder terparah yang disampaikan Prabowo pada event Mata Najwa. Pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Menurut aku blunder terparah yang disampaikan Prabowo pada event Mata Najwa, dan itu disampaikan oleh Pak Anies bahwasanya ya Pak Prabowo nggak tahan sebagai oposisi, dan dia nggak tahan karena bisnisnya nggak berjalan. Jadi dia butuh menjadi istilahnya menjabat untuk bisa menjalankan bisnisnya. Ini menarik banget, dan itu bahkan ada shoot video yang merekam ekspresi Prabowo yang agak seakan ngenyek, bisa dikatakan seperti itu, pada saat Pak Anies menyampaikan hal itu. Sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Nah ini satu kali lagi menurutku blunder ya di event ini gitu. Oke, kita lanjutkan nih. Kali ini giliran ini ya, sesi masih tanya jawab, masih ini pertanyaan, dan ini kepada Prabowo, dan mendapatkan tema hukum, yaitu pertanyaan berkaitan dengan intervensi cabang kehakiman. Apakah Anda setuju berkaitan dengan independensi terkait hakim ya, berkaitan dengan hukum tersebut? Dan Prabowo menjawab, kehakiman atau hakim itu harus independen, komitmen untuk memperkuat. Jadi Prabowo setuju bahwasanya hakim harus independen dan juga harus diperkuat. Kemudian perbaiki kualitas hidup seluruh hakim di Indonesia dan pekerja di area pengadilan. Gaji diperbaiki sehingga tidak disogok dan dikorup. Jadi yang menjadi pokok ataupun perhatian oleh Prabowo berkaitan dengan masalah korupsi ataupun gratifikasi ataupun suap itu ke hakim untuk meloloskan para istilahnya. Berkaitan dengan independensi hakim ini berkaitan juga dengan gaji hakim dan juga orang-orang yang bekerja di lingkup pengadilan ataupun kehakiman yang masih dikatakan itu masih rendah, jadi harus dinaikkan lagi sehingga integritas para hakim itu tidak bisa disuap karena ya sudah sesuai dengan uang ataupun gaji yang mereka terima. Nah ini nanti aku sedikit bahas berkaitan dengan hal itu ya. Ya, nah di sini disampaikan pertama dari Pak Ganjar. Pak Ganjar ini yang kemarin ada sedikit teguran bahwasanya dia mempertanyakan dalam konteks kekinian, ya konteksnya ini memang lagi rame-ramenya. Apa pendapat komentar Pak Prabowo soal MK? Aku paham kenapa ini ditanyakan, karena ini kan berkaitan dengan independensi kehakiman, dan kemarin masalah MK itu kan sudah terbukti melanggar ya dari MK-nya sendiri, dan memang nggak bisa dilepaskan dari pasangan Pak Prabowo sendiri, yaitu Gibran Raka, yang
lolos karena putusan MK yang diketahui ketua MK-nya pada saat itu adalah paman dari Gibran sendiri yang meloloskan dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik oleh MK. Walaupun ini secara pertanyaan ditegur dari moderator karena memang harusnya memberikannya tanggapan bukan pertanyaan, tapi perlu kita pahami bahwasanya konteksnya di sini memang karena ini yang lagi rame, karena juga pertanyaan sesuai, karena hakimnya yang terkait tadi independensi hakim dan terjadi tuh pelanggaran oleh MK sekelas Mahkamah Konstitusi yang mana hakimnya udah tidak lagi independen. Jadi ya itu yang ditanggapi oleh Pak Ganjar. Dari Pak Anies sendiri dia menanggapi berkaitan dengan lingkar yudisial. Tugas Anda bukan masalah hukum tapi juga keadilan. Jadi kayak istilahnya penekanan pada integritas lah ya. Negara tidak boleh diam dan menyatakan itu proses hukum harus secara transparan. Jadi gimana transparansi terhadap keputusan-keputusan hakim dan juga ya tadi nilai-nilai integritasnya. Nah, di sini jawab oleh Prabowo. Ini menurut aku ini blunder kedua yang disampaikan oleh Pak Prabowo pada saat debat capres kemarin, yaitu dia menyampaikan ya udahlah, kita udah bukan anak kecil lagi, aturannya udah jelas, kita tahu siapa yang mengintervensi. Nah, kalimat ini menurut aku blunder parah karena ini tuh adalah kalimat yang ngambang, dia nggak menjelaskan secara spesifik, dia cuma menyampaikan kita udah bukan anak kecil, kita tahu siapa yang mengintervensi. Ini kan menjadi pertanyaan publik ya dimaksud Pak Prabowo itu arahnya kemana nih? Jadi siapa yang mengintervensi kemarin putusan MK ini gitu? Atau putusan MK ini menarik banget untuk di beberapa pendukung paslon 01 dan 03 ini bisa menjadi benar-benar bumerang alat untuk ya istilahnya menyerang kubu 02 karena memang menurut aku di sini ada sedikit salah bahwasanya kalau aku pribadi secara orang yang menonton itu berarti ya Pak Prabowo juga sadar gitu, artinya putusan MK kemarin juga ada intervensi gitu, kenapa putusan MK itu menjadi seperti itu ataupun mungkin yang dimaksud dalam MK-nya karena memang pernyataannya tuh ngambang banget gitu, dia nggak menjelaskan secara spesifik, dia cuma menyampaikan ya kita semua udah tahu lah. Jadi ya menurut aku ini blunder berikutnya yang dikatakan oleh Pak Prabowo sendiri gitu berkaitan dengan pertanyaan ataupun tanggapan berkaitan dengan integritas ataupun MK kemarin. Ini salah satu move yang walaupun ditegur oleh moderator tapi cukup menarik banget ataupun yang dilontarkan oleh dari Pak Ganjar sendiri karena itu juga ya memang isunya kan yang terjadi seperti itu ya. Jadi bukan hanya sekedar melempar pertanyaan untuk menyerang tapi memang itu sedang kejadian dan sesuai dengan konteksnya, yaitu konteksnya tadi berkaitan dengan independensi di keadilan ataupun pengadilan ya. Beda seperti tadi yang kalau Pak Prabowo menjawab Anies berkaitan dengan kalau Pak Jokowi diktator, itu kan nggak cukup relevan karena padahal dari Anies sendiri penjelasannya ya berkaitan dengan partai politik atau peran negara terhadap partai politik, pembiayaan atau transparansi ataupun pembelajaran politik, tapi tiba-tiba Pak Prabowo menyerang secara personal berkaitan dan juga tiba-tiba langsung masuk kepada masalah Pak Jokowi otoriter atau tidak, itu menurutku nggak masuk. Makanya di sini masih masuk lah dari tanggapan Pak Ganjar ataupun dari Pak Anies, itu hanya saja ya. Ya kembali lagi terjadi blunder di sini menurutku dari sisi ini berkaitan dengan pertanyaan ini. Nah kita masuk kepada sesi berikutnya, yaitu ada sesi tanya jawab. Jadi masing-masing calon presiden ini memberikan pertanyaan dan dijawab oleh calon yang lainnya. Yang pertama adalah dari Pak Anies menanyakan kepada Pak Prabowo. Pertanyaannya ini menarik lagi. Dalam putusan MK terjadi pelanggaran etika berat kepada hakim MK. Ini masih nyambung nih dengan pertanyaan MK karena memang ya ini yang cukup seru dan relevan ya. Sehingga putusan MK itu dianggap bermasalah oleh publik dan juga salah satunya dari Pak Anies sendiri. Nah, sedangkan Pak Prabowo sendiri punya waktu itu sampai 13, aku lupa November atau Oktober, berkaitan dengan apakah dia mau mengganti wakil calon cawapresnya dari Gibran mungkin dengan yang lain karena melihat putusan itu yang salah. Dan apa perasaan Pak Prabowo terhadap adanya pelanggaran etika di situ? Ini jujur ya, ini menurutku pertanyaan yang menarik banget dan tepat sasaran gitu karena memang ya bagaimanapun kan ya sebenarnya itu bukan personal, pertanyaan ini lebih kepada integritas dari Pak Prabowo terhadap putusan yang muncul di putusan MK. Kalau putusan MK terkait pelolosan Gibran sebagai cawapresnya Prabowo itu kan ada pelanggaran etika berat yang memang itu sudah terbukti di MK. Jadi menurutku ini sah-sah aja ditanyakan Pak Anies kepada Pak Prabowo ataupun mungkin Ganjar yang menanyakan juga sah-sah aja gitu. Bahkan publik ya. Nah, di sini
Pak Prabowo menurut aku jawabannya cukup bagus lah, kayak blunder kayak sebelum-sebelumnya ya. Dia menjawab perkembangan politik itu ada beberapa perspektif, dan dia punya tim pakar hukum, dan tim pakar hukum itu menyampaikan dari segi hukum tidak ada masalah. Benar banget kalau misal dari sisi hukum, bahwasanya MK itu juga menyampaikan waktu itu Pak Jimli menyatakan kalau putusan MK itu nggak bisa diganggu gugat, artinya memang keputusannya udah mutlak, walaupun ya kita tahu dari pamannya sendiri itu melakukan pelanggaran etika berat. Jadi kalau dari tim pakar hukumnya Pak Prabowo menyampaikan secara hukum itu nggak ada masalah, emang benar gitu. Jadi itu yang disampaikan, tidak ada masalah, pelanggaran etika itu sudah ada keputusannya, intinya keputusan itu final dan tidak bisa dirubah. Kita bukan anak kecil, intinya rakyat yang menilai. Intinya ya Pak Prabowo banyak banget lah gimmick-gimmick pada saat debat ya, kayak sorry saya siap mati untuk negara ya. Entah kenapa kalau kita ngelihat beberapa kali debat capres yang dihadiri oleh Prabowo, kalau dia udah kelihatan agak panik, dia pasti akan tiba-tiba menyampaikan bahwa dia siap mati untuk negara. Kemudian misalkan ada gimmick-gimmick yang lainnya, menurut aku itu nggak perlulah di debat berikutnya muncul gimmick-gimmick. Cukup kasih aja jawaban kepada kita gitu, nggak hanya sebatas dia siap mati untuk negara atau apapun, tapi kita pengen tahu sebenarnya bagaimana pandangan politik beliau, apa kebijakan berikutnya akan dia bawa gitu. Jadi cukup stop untuk gimmick-gimmick terkait hal itu. Kita butuh jawaban, dikasih waktu pada saat debat ini tuh terbatas, harusnya bisa lebih dimaksimalkan dengan jawaban yang konkret gitu. Dan makanya tadi aku kan sempat ngasih nilai positif juga bahwasanya Pak Prabowo untuk kali ini dia jawabannya cukup bagus gitu. Karena memang secara hukum yang nggak ada masalah gitu. Cuman yang memang di sini yang sebenarnya kita harapkan kan, tapi nggak pasti aku jamin itu nggak bakal disampaikan berkaitan dengan pandangan beliau terhadap putusan MK itu secara personal, karena ini masih nyangkut tadi ya secara hukumnya kayak gitu. Jadi ya udahlah. Nah, cuman di sini dibahas dengan Anies. Fenomena ordal atau orang dalam itu menyebalkan. Ada ordal di mana-mana, bikin etika luntur dan lain-lain. Proses puncak terjadi ordal, masyarakat jadi melihat gitu. Ini berkaitan masih sama orang dalam. Ya, ini masuk orang dalam kita udah pasti tahu berkaitan dengan putusan MK salah satunya. Tapi ini juga memang mendarah daging di pemerintahan di Indonesia yang tingkat daerah, tingkat nasional semuanya ordal, mau masuk sebagai polisi orang dalam, mau menerima pendaftaran CPNS orang dalam, ini orang dalam. Jadi ya salah satu mengomentari berkaitan dengan masalah orang dalam secara lingkup daerah dan nasional, tapi salah satunya juga mengomentari berkaitan dengan Paman Usman yang meloloskan Gibran sebagai cawapres kayak gitu. Dan di sini jawab Prabowo, ya dalam demokrasi kekuasaan tertinggi itu adalah rakyat, biarkan rakyat yang menilai. Ya sekali lagi menurut aku ini jawaban yang bukan strategis gitu, dalam artian penyampaiannya ini lebih kepada ya kayak orang pasrah, kayak nggak tahu jawaban, terus ya ujung-ujungnya dia bilang ya udah serahkan aja kepada masyarakat yang menilai. Padahal kan kalau dalam debat itu yang kita ingin lihat ya tadi sekali lagi strateginya Prabowo, Pak Anies atau Pak Ganjar dalam menghadapi sikap-sikap seperti ini gitu. Jadi kita ingin lihat pandangan politik, jadi kita tahu nanti ketika mereka menjabat gimana sih kebijakan mereka gitu. Jangan sampai cuman jawabnya itu kayak biar rakyat memilih atau awok itu kan menurut aku porsinya nggak tepat lah disampaikan di forum debat ini gitu. Jadi kita nggak bisa ngelihat gitu pandangannya. Lanjut, kita pertanyaan Prabowo kepada Pak Ganjar yang yaitu dia mengomentari berkaitan dengan pengangguran yang masih banyak, dan tolonglah diberikan pengalaman Bapak untuk pencerahan kepada kami. Jujur, ini pertanyaan yang bikin menurut aku Pak Prabowo lemah banget dalam debat capres kali ini gitu, karena dia malah justru ingin memberikan waktu kepada paslon lain untuk memberikan pencerahan gitu kepada kita semua. Jadi kayak nggak ada serangan secara khusus ataupun mengomentari kebijakan, tapi dia malah pengen dapat sharing dari paslon lain. Ya kalau pendukungnya sih bilangnya mungkin ya itu bagus gitu, artinya dia menghargai orang lain atau apapun, tapi kan forumnya bukan seperti itu gitu. Yang kita harapkan mereka beradu gagasan gitu, bukan yang kemudian saling lempar serah terima gitu doang. Jadi ini menurutku pertanyaan yang receh banget untuk dimunculkan dalam gagasan adu debat capres kemarin ya. Ya di sini Pak Ganjar sih menjawab ya berkaitan dengan adanya ruang investasi terkait kepastian hukum,
ada sekolah ya, dia ngasih ini ya program berkaitan dengan sekolah gratis dan juga setiap satu keluarga itu harus ada satu anak yang sampai ke perguruan tinggi. Menurutku ini bagus banget karena memang yang bisa menaikkan taraf hidup dari keluarga atau misalkan yang kalangan kurang penghasilan atau miskin itu emang dengan ada anak yang sampai ke perguruan tinggi, artinya pembiayaan ataupun jenjang hidupnya bisa lebih bagus. Jadi sekali lagi di sini Pak Ganjar memberikan langkah strategis ataupun visi atau misi yang akan dia bawakan ketika nanti menjadi presiden. Dan di sini dia juga mencontohkan berkaitan dengan pengalaman dia sebagai gubernur Jawa Tengah itu sudah diterapkan di kawasan industri Kendal dan ini sedang lagi akan berjalan di kawasan industri di Kabupaten Batang. Ini menurutku menarik banget karena memang sudah ada contoh kasusnya di Kendal itu juga memang sudah ada universitas di KIK-nya itu ada kampus, walaupun aku belum tahu banyak gitu. Aku sering bolak-balik di KIK, di situ ada kampus yang katanya memang penyerapannya banyak di warga lokalnya dan bagus kalau misalnya itu nanti diterapkan di Batang sehingga Batang sendiri menjadi lebih bagus lagi. Dan ya dari Pak Prabowo menjawab setuju dengan itu, program itu sudah sejalan dengan Pak Jokowi, sejalan dengan programnya, dan Pak Ganjar juga berterima kasih terkait hal itu. Makanya ini yang aku sampaikan ini lemah banget 02 dalam menyikapi debat argumen ataupun debat capres di malam ini, di 2024 ini 2023 ini gitu. Menurut aku dia tidak bisa mendeliver gimana menunjukkan keutamaan dia ataupun kelebihan dia dibandingkan calon yang lain, tapi lebih pada memuji calon lain terhadap program. Artinya di sini ya dia lemah program terhadap apa yang dia sampaikan ya di malam itu gitu. Nah lanjut, di selanjutnya ada berkaitan pertanyaan dari Ganjar ke Anies Baswedan, yaitu pertanyaan ada, Mas Anies ini kan pernah jadi gubernur Jakarta, dengan kondisi di Jakarta dia ingin dapat statement clear apa pendapat Mas Anies berkaitan dengan pemindahan ibu kota ke IKN. Pertanyaan ini aku yakin ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh PKS selaku partai pengusung dari Anies Baswedan yang menyatakan mereka menolak melanjutkan IKN dan Jakarta tetap menjadi ibu kota negara. Nah, di sini Pak Anies menjelaskan intinya adalah kalau ada masalah itu bukan ditinggalkan. Ya kita tahu pemindahan ibu kota Jakarta ke IKN itu ada beberapa faktor. Yang pertama berkaitan dengan pemerataan pembangunan yang sekarang itu masih Jawa sentris, sekarang dialihkan ke yang pulau lain sehingga nanti pemerataannya lebih menarik. Dan yang kedua adalah kondisi Jakarta yang memang sudah tidak bisa lagi gitu untuk menampung demografi ataupun ledakan penduduk ataupun semuanya berpusat di Jakarta. Dan kondisi Jakarta sendiri kan sekarang kondisi tanahnya makin turun, masalah semuanya kayak udah nggak bisa teratasi lagi. Tapi di sini Pak Anies lebih menekankan pada Jakarta itu harus dibenahi, bukan kemudian ditinggalkan kayak gitu. Dan ya dia menyampaikan permasalahan pemindahan IKN itu ada beberapa masalah. Yang pertama berkaitan dengan undang-undangnya yang itu menurut dia dikeluarkan secara sepihak ataupun ya memang terlalu cepat dan tidak ada kajian mendalam terkait pemindahan ke IKN itu gitu, sehingga undang-undangnya bermasalah. Dan yang kedua ya tadi enggak kemudian serta-merta Jakarta ditinggalkan, sehingga tapi ada statement yang bagus di sini yang menurut aku disampaikan oleh Pak Anies Baswedan bahwasanya kalau dia mengkritik IKN itu bukan berarti dia masalah pro ataupun kontra gitu. Tapi ya tadi intinya masih banyak program-program yang harus diprioritaskan untuk di wilayah Kalimantan sendiri. Salah satunya yang IKN kan pindah di Kalimantan, bahwasanya berkaitan dengan jalan tol dan infrastruktur lainnya gitu. Nggak serta-merta dilanjutkan IKN, tapi malah justru sebenarnya kita fokus pada pembangunan yang lain terlebih dahulu nih, karena budget IKN juga gede banget. Nah itu yang menurutku ya bisa diterima, dalam artian bagus juga bahasanya ya benar, nggak cuma IKN tapi program di pulau itu sendiri di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dan lain-lain harus ditingkatkan ataupun ada yang lebih urgent dibandingkan pemindahan ibu kota ke IKN dan pelanjutan pembangunan IKN itu gitu. Dan di sini Pak Ganjar menekankan apakah boleh disimpulkan bahwasanya Mas Anies ini oposisi terhadap kebijakan IKN ataupun menolak IKN. Jawab Anies, ini contoh produk hukum yang tidak melalui dialog proses yang komprehensif untuk pembangunan IKN. Jadi memang tidak ada kalimat spesifik dia menolak atau mendukung, tapi secara
pandangan aku memang di sini ya pandangannya adalah ya IKN itu bukan suatu yang harus dilakukan secara segera urgent gitu, masih banyak produk hukumnya aja tidak cacat hukum kan, bukan cacat pendalaman lah intinya seperti itu ya. Jadi ya itu tanggapan Mas Anies terhadap IKN. Jadi kita bisalah sedikit aja menyimpulkan berkaitan dengan sebenarnya dari tim paslon nomor 1 ini akan melanjutkan IKN atau tidak. Ranah-ranahnya sih memang akan diprioritaskan ke yang lain terlebih dahulu daripada IKN. Selanjutnya ada pertanyaan Prabowo kepada Mas Anies, ini kayaknya bakal seru lagi nih. Aku lupa pasti part ini ya. Nah, ditanyakan, Mas Anies ini pernah jadi gubernur 5 tahun dengan anggaran 80 triliun, APBD 35 triliun, tetapi selama dipimpin Anies seringkali DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Gimana maksudnya kenapa bisa terjadi ini seperti itu? Nah, ini yang menurut aku bagus itu adalah ini, dalam artian ya Pak Prabowo itu apa ya istilahnya mengorek terkait kebijakan mungkin yang kurang ataupun yang dilakukan oleh calon yang lain. Tidak seperti tadi pertanyaan ke Mas Ganjar, pertanyaan ke Ganjar, Pak Ganjar itu kan lebih kepada sharing ilmu aja, sharing pengalaman Pak Ganjar. Tapi kalau ini kan memang ada masalah yang ditanyakan, kok bisa dengan anggaran segede itu tapi Jakarta masih kena polusi yang tinggi seperti itu. Ini harusnya seperti ini gitu, pertanyaan. Dari Pak Anies menjawab bahwasanya pertanyaannya sebenarnya kurang akurat. Dia mencontohkan sedikit berkaitan dengan COVID. COVID di Jakarta itu tinggi karena alatnya itu banyak, sedangkan di daerah lain pada saat itu alat pendeteksinya itu masih sedikit sehingga jumlah COVID itu masih sedikit. Nah di sini tuh yang menurut aku Pak Prabowo terlalu ngegas gitu. Dia pengen cepet-cepet masalah pertanyaan dia itu bukan COVID, padahal kalau kita yang nonton kita paham bahwasanya dia hanya mencontohkan sedikit dan gimana dia mengintervensi jawaban ataupun waktu yang lagi diberikan pada Anies ini juga membuktikan bahwasannya sekali lagi menunjukkan sikap Prabowo yang menurut aku kurang bagus dalam debat kali ini gitu. Dia mengintervensi di tengah-tengah jawaban kayak gitu, dan di sini sampaikan ya aku paham kenapa Pak Anies membelokkan ke COVID. Dia itu ingin menjelaskan bahwasanya alat uji di Jakarta terkait polusi itu lebih banyak ataupun istilahnya ya lebih banyak dibandingkan wilayah-wilayah lain gitu. Dia hanya ingin ya sebenarnya kalau di sini jawabannya dia ingin menekankan kalau ya kenapa polusi di Jakarta bisa tinggi itu karena kita punya alatnya, sedangkan daerah lain siapa tahu juga tinggi juga tapi karena nggak punya alatnya jadi nggak kedetek. Ini lebih kepada situ ya. Dan berkaitan dengan masalah itu, Anies juga menjelaskan berkaitan dengan sebenarnya masalahnya nggak cuma dari Jakarta karena jumlah kendaraan yang lalu lalang tiap jamnya atau tiap hari dalam harinya itu kan sama, tetapi bisa jadi hari A itu polusi tinggi, hari B polusi rendah. Itu karena ya ada persebaran angin polusi dari wilayah luar Jakarta, entah itu dari pertambangan batubara atau yang lain yang masuk ke Jakarta gitu. Jadi masalahnya nggak cuma di Jakarta kayak gitu. Dan di sini ya ditanggapin oleh Prabowo, masa iya cuman nyalahin angin doang gitu. Nah ini memang panas banget ya antara Pak Anies dan Pak Prabowo di debat capres malam itu gitu. Dan Pak Anies menjawab, inilah kalau bicara tanpa data kayak gitu. Jadi yang muncul hanya opini-opini saja. Ini serangan-serangan sentimennya cukup negatif ya antara Pak Prabowo dan Pak Anies ini. Dan ini yang membuatku cukup seru dalam debat semalam. Cuman kekurangan nanti aku sampaikan lah kekurangan dalam debat semalam itu ya. Dan kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Pak Ganjar ke Pak Prabowo. Jadi dia menyampaikan berkaitan dengan datanya, ada 12 kasus pelanggaran HAM berat, ada peristiwa 65, ada 4 lagi aku lupa, nggak mengamat terlalu cepat gitu ya. Intinya di tahun 2009 itu DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi. Yang satu ada pengadilan HAM, kemudian ada pokoknya ada pengadilan HAM, apalagi itu terkait 4 rekomendasi itu ya. Intinya dia hanya menyatakan gimana komitmen Pak Prabowo ketika menjadi presiden, apakah rekomendasi dari DPR itu akan diperjuangkan ataupun dilaksanakan atau tidak. Intinya komitmen seperti itu, sehingga pelanggaran HAM yang memang terjadi di Orde Baru itu bisa selesai karena memang masih ada keluarga-keluarga korban yang menuntut terkait hal itu gitu. Dan di sini itu Pak Prabowo memberikan jawaban yang menurut aku bukan itu gitu ranah. Ya walaupun pertanyaan ini selalu muncul, tapi maksudku dia menjawab bahwasanya satu ya berkaitan dengan isi masalah. Satu, dia
menyampaikan bahwa masalah ini itu ditangani salah satunya oleh Pak Mahfud MD gitu. Pak Mahfud MD kan, aku lupa ya, di tahun 2009 itu kan berarti masih masa jabatan Pak SBY. Pak Mahfud MD itu sebagai apa, MK atau apa, aku lupa itu. Kemudian ada zamannya Pak Jokowi kan juga Menko Polhukam juga ya, berkaitan ini udah ada nih. Jadi dan katanya dia menyampaikan bahwa pertanyaan ini tuh tendensius, pertanyaan ini tuh terlalu personal, mengarah ke saya bukan kepada kebijakan. Padahal harusnya arah pertanyaan ini lebih kepada sikap dia aja sebagai presiden, bakal melanjutkan atau enggak, atau menghentikan proses terkait proses HAM ini bisa diselesaikan atau tidak. Nah, tapi sebenarnya gini, satu, secara jawaban aku nggak menerima keyakinan dari Prabowo untuk melanjutkan proses hukum HAM ini. Di jawaban pertama maupun jawaban kedua dia menyampaikan ya udah, kalau mau dilanjutkan pengadilan HAM ya lakukan aja kayak gitu. Tapi ini aku juga akan mengkritik kepada semua presiden yang terpilih. Yang pertama adalah ketika SBY mengalahkan Bu Mega dengan Pak Prabowo, itu kan isu ini juga terangkat. Artinya pada saat SBY menjabat sebagai presiden, kenapa dia tidak bisa menyelesaikan kasus HAM itu? Sama juga ketika Pak Jokowi melawan Pak Prabowo di 2014-2019, isu HAM ini diangkat lagi. Dan kenapa ketika Pak Jokowi menang, isu HAM ini tidak diselesaikan? Artinya aku nggak tahu kenapa presiden-presiden ini tuh kayak tidak menyelesaikan itu, dan akhirnya ketika Pak Prabowo maju lagi, isu ini diangkat lagi. Ini artinya kegagalan pemerintah yang berkuasa untuk bisa menyelesaikan kasus HAM-nya. Jadi kayak akhirnya akhirnya masalah HAM ini yang menghantui Pak Prabowo tiap nyapres ini keangkat terus gitu. Ya ini juga salah dari yang menang karena tidak bisa menyelesaikan. Ya aku berarti menyalahkan Pak SBY dan Pak Jokowi yang sudah melawan Pak Prabowo dan mengangkat isu HAM tapi nggak bisa menyelesaikan kasus ini. Ini yang aku kritik. Semoga kalaupun nanti misalkan yang menang Pak Ganjar, katakanlah ya Pak Ganjar sebagai presiden, ya ini harus diselesaikan gitu, bukan kemudian nunggu Pak Prabowo menang dituntut menyelesaikan kasus HAM. Tapi karena ini sudah dibawa lagi ke masalah debat, harusnya berarti Pak Ganjar menyelesaikan kasus HAM itu pada saat dia menjabat, ataupun siapapun lah terkait. Jadi nanti kalau misalkan 5 tahun lagi ada debat capres, Pak Prabowo ada lagi sebagai capres, kasus ini tuh nggak diangkat lagi gitu, dalam debat capres-cawapres. Jadi itu sedikit pendapat aku berkaitan dengan hal itu ya. Nah, ini yang terakhir cara jawab, yaitu dari Pak Anies ke Pak Ganjar. Ada 2 peristiwa, yaitu Kanjuruhan dan KM50. Proses hukum di situ sudah dijelaskan, tapi rasa keadilan itu belum muncul. Ini harus dituntaskan, bukan cuma legalnya. Gimana posisi Pak Ganjar berkaitan dengan itu? Di sini jawab Pak Ganjar, ya pemberesan hukum dan juga keadilan bagi korbannya. Jadi hukumnya itu harus tetap ditegakkan, tapi juga harus ada keadilan bagi korbannya. Dan di sini jawab oleh Pak Anies agak kurang komprehensif, yaitu yang dia ada 4 hal yang harus dilakukan. Menurut ini bagus, langkah strategis yang dimunculkan. Satu adalah memastikan proses hukum ada keadilan. Jadi hukum itu harus menerapkan sisi keadilan. Yang kedua adalah ungkap seluruh fakta. Yang ketiga adalah kompensasi untuk korban, dan keempat jaminan tidak ada pengulangan terkait kasus tersebut. Dan ini menurut aku salah satu jawaban yang bagus dari Pak Anies terkait hal ini. Dan segmen terakhir adalah pernyataan Pamungkas, dan di pernyataan Pamungkas ini aku nggak mencatat apapun. Awalnya mau aku catat, tapi ternyata hanya lebih kepada closing statement aja dari masing-masing calon, tidak terlalu penting. Ya kembali kepada visi misi dan penilaian aku untuk debat capres pertama ini yang dibawakan oleh nomor urut 1 Anies Baswedan, nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Dari pemenangnya sendiri, aku menentukan di debat capres pertama ini yang menang adalah Pak Ganjar. Kenapa? Karena dalam sepanjang debat, Pak Ganjar adalah salah satu calon presiden yang menjelaskan banyak misi, dalam arti apa aja ataupun gagasan program kerja yang akan dia lakukan ketika dia menjabat sebagai presiden. Satu tadi berkaitan dengan internet cepat, kemudian berkaitan dengan 1 desa 1 puskesmas 1 dokter, kemudian tadi ada berkaitan dengan sekolah ya, 1 keluarga harus ada 1 yang sekolah sampai ke perguruan tinggi gitu. Kemudian tadi ada beberapa lagi berkaitan dengan program-programnya gitu. Jadi menurut yang menang ada Pak Ganjar. Yang kedua adalah Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan menurut aku dalam konsep-konsepnya bagus banget gitu. Maksudnya banyak hal yang bagus dan menarik gitu untuk kita pelajari lebih dalam. Tetapi sayangnya memang ya sekali lagi tidak banyak program-program yang dia munculkan dalam debat
pertama ini. Jadi dia tidak terlalu banyak menyampaikan sebenarnya apa yang ingin dia lakukan. Dia hanya menjelaskan idealnya seperti ini, tapi kita nggak tahu cara mencapai idealnya itu seperti apa. Dan yang paling lemah memang di debat capres pertama ada Pak Prabowo. Terlalu banyak sentimen yang dia keluarkan, emosinya kelihatan banget. Bahkan satu misinya benar-benar nggak muncul di debat capres yang pertama ini. Apa yang dia lakukan tuh kayak nggak disampaikan di debat capres satu ini. Mungkin masalah susu aja mungkin nggak masuk jadi ya aku nggak tahu lah ya terkait hal itu. Itu kemudian secara visinya dan jawabannya itu kebanyakan sentimen-sentimen negatif ke calon yang lain yang aku lihat dan bagaimana dia penekanannya lebih, memang sih kita bisa melihat beberapa kali dia menekankan keberlanjutan yang dilakukan program Pak Joko Widodo gitu, tapi dia kurang bisa menjelaskan gitu sebenarnya program apa yang ingin dia lanjutkan di debat malam itu gitu. Jadi itu untuk penilaian aku untuk debat capres yang pertama. Kalau untuk kritik aku terkait penyelenggaraan debat oleh KPU, satu, jumlah pendukung, kalau bisa pendukung mungkin nggak ditiadakan, ya minimal dikurangi lah. Kalau bisa ditiadakan aja karena benar-benar ngeganggu banget. Ini salah satu yang benar-benar kerasa adalah pendukungnya Cawapres 02 yang berisik banget sepanjang debat semalam gitu. Ya walaupun semuanya ya 01 juga, 03 juga, tapi 02 menurut aku paling berisik, bahkan sampai Pak Prabowo aja terganggu karena dia harus menjawab tapi pendukungnya itu bersorak-sorak. Dan juga ya adanya, ya kita tahu lah ada video Cawapres 02 yang justru ngompor-ngomporin gitu untuk bisa lebih keras lagi gitu supporternya. Jadi itu ada pelanggaran-pelanggaran terkait itu. Dan juga ya tadi ya sistem debat yang kita ngelihat capres-capresnya berdiri di tengah itu juga emang agak kurang bisa dinikmati. Harusnya mungkin disediakan tempat entah itu duduk atau apa di arah tengah, jadi ketika itu bukan giliran dia menjawab dia bisa duduk gitu. Karena kita bisa melihat Pak Prabowo dan tahan, dan kita melihat kan beberapa foto-foto ketika debat itu lagi break ya, dia benar-benar sangat kecapean gitu dengan staminanya yang sekarang yang sudah di umur 70 lebih gitu. Jadi ya itu sedikit kritik itu. Semoga di debat berikutnya secara formatnya menurut aku awalnya agak khawatir formatnya itu nggak seseru ini, tapi ternyata masih seru dan semoga nggak diganti berkaitan dengan formatnya, atau bisa lebih ditingkatkan ya silahkan. Tetapi kalau kemudian nanti cawapres tiba-tiba berubah kan kita nggak tahu ya, semoga itu nggak terjadi. Yang ya semoga nanti di 22 Desember kita akan mendengarkan debat cawapres yang akan dibawakan bakal